Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa malam ini kita dalam keadaan sehat walafiat karena nikmat Allah. Pada malam ini saya akan menyampaikan materi masalah makna wudhu dan macam-macam sholat, dan sholat yang sesungguhnya menurut kitab suci Al-Quran. Di sini kita akan membahas tentang makna wudhu yang sesungguhnya menurut Al-Quran. Di surat Al-Maidah ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Jadi di dalam surat Al-Maidah ayat 6 itu, hakikat wudhu yang sebenarnya itu walaupun tidak ada air, maka kata Allah bertayamumlah. Artinya wudhu itu memang benar-benar awal dari semua kesucian kita. Jadi kalau tidak ada air, maka bertayamum wajib. Jadi makna hakikat wudhu itu apa yang sebenarnya? Sebenarnya wudhu itu kunci daripada kesucian kita. Jadi kalau kita berwudu, maka kita harus berdoa pada Allah. Contohnya seperti mencuci mulut. Mencuci mulut itu kan kita berkumur-kumur. Di samping membersihkan yang kotor dari mulut kita, di samping itu juga kita mohon kepada Allah disucikan dari berbicara yang menyakitkan orang, berbicara yang menghina orang. Dari makanan pun kita disucikan dari makanan yang Allah tidak ridho, seperti makan hak orang atau makan yang diharamkan oleh Allah. Jadi hakikat wudhu itu sebenarnya. Kita mensucikan mulut itu bukan menyuci mulut aja, tapi menyuci isi apa. Mulut kita ini kan kadang-kadang sering menyakitkan orang, menghina orang, menyakitkan orang, makan hak orang, makan yang Allah tidak ridho. Jadi itu makna yang sesungguhnya. Jadi kita mensuci mulut, karena pintu-pintu yang mengotori keimanan itu adalah mulut, penglihatan, telinga, pikiran. Nah, jadi itu hakikat wudhu. Seperti kita mencuci muka. Jadi kita muka ini harus suci dari, seperti kalau mata melihat yang Allah tidak ridho, kita harus banyak tersenyum. Artinya itu kita kepada manusia itu harus saling kasih, saling sayang, menyayangi dengan ramah tamah kepada orang. Jadi muka kita tuh harus seperti itu. Tujuan kita mensuci muka, tidak mencium seperti aib orang,
habis cuci mulut, muka, maka kita mencuci tangan. Nah, tangan kita ini kita suci supaya tangan ini suci dari perbuatan yang Allah tidak ridho. Misalnya menyakitkan orang, mukul orang, atau mengambil hak orang, itu tujuannya kita berwudu itu. Hakikatnya berdoa kepada Allah supaya kita, anggota tubuh kita disucikan semuanya. Mencuci pikiran, otak, supaya kita selalu tidak berpikir yang dilarang oleh Allah, berpikir yang tidak ridho Allah, seperti berpikir prasangka buruk apa-apa. Jadi itu hakikat wudu yang sebenarnya. Mencuci telinga, supaya telinga kita ini tidak mendengar aib orang. Kalau sering mendengar aib orang, maka kita akan cerita lagi kepada orang lain. Itu tujuannya. Yang kita ceritakan nanti cerita lagi kepada. Jadi sangat murka Allah kalau itu tidak makna wudhu yang sebenarnya itu tidak kita pahami. Jadi bagaimana kita mau suci kalau wudhu itu sendiri tidak suci sebenarnya. Misalnya setelah itu mensuci kaki. Mensuci kaki itu supaya, karena kaki ini perjalanan hidup kita, supaya kaki ini suci. Mengapa dikatakan ada mata kaki? Ini kaki kita ini kadang menjalankan kita ke Allah yang nggak ridho, seperti menjalankan misalnya ke tempat perjudian atau ke tempat mabuk-mabuk, tempat maksiat. Nah ini kadang-kadang kaki ini kalau nggak suci seperti itu, perjalanan hidup kita seperti itu. Maka harus semua suci kaki juga, karena tanpa kita berdoa kepada Allah. Jadi hakikatnya bukan mencuci dari hadas besar, hadas kecil aja, tapi mencuci supaya kita disucikan dari perbuatan-perbuatan yang Allah tidak ridho. Jadi semua anggota ini supaya tidak berbuat yang Allah tidak ridho. Jadi kalau kita mencuci mulut, berdoa terus kepada Allah supaya mulut kita ini berbicara tidak menyakitkan orang, berbicara tidak menghina orang, yang dimakan bukan hak orang, yang dimakan bukan yang diharamkan oleh Allah. Maka kalau kita berdoa terus, mungkin karena di dalam sembahyang sholat itu kan setiap hari 5 waktu. Kalau 5 waktu ini kita jalankan 1 bulannya sudah berapa waktu? Belum setahun. Dengan kita berdoa bersungguh-sungguh, maka Allah akan mensucikan kita. Jadi itu inti hakikat wudu yang sebenarnya itu. Maka tidak sah sholatnya kalau wudu tidak berwudu. Hakikatnya itu yang harus kita bersihkan dari perilaku anggota tubuh ini. Jadi akal, pikiran ini selalu berpikir yang baik lah. Artinya itu Allah menginginkan kita itu selalu berpikir yang baik. Karena akal, ingatan itu beda. Jadi kalau ini disuci, mudah-mudahan ya keridhaan Allah yang akan kita terima. Jadi bimbingan Allah. Tapi kalau hakikat wudu, makna wudu yang sesungguhnya pun tidak kita pahami, gimana kita mau disucikan oleh Allah. Karena makna wudu yang sesungguhnya itu bukan kita membersihkan dari kotoran-kotoran hadas besar, hadas kecil aja, tapi isinya itu loh. Karena pada umumnya kita sering tidak paham masalah ini. Bukan tidak paham, tapi ya tidak mendoa kepada Allah supaya disucikan semuanya ini. Seperti penglihatan ini kadang-kadang kita kan melihat yang Allah nggak ridho. Misalnya kita melihat di HP, melihat film porno misalnya. Nah itu menjadi, setelah kita lihat itu menjadi ingatan, itu sudah masuk di memori kita. Maka
ketika kita sholat kadang-kadang itu pun bisa terbayang, teringat. Jadi untuk hilang itu sangat sulit. Maka kata Allah, penglihatan itu harus disucikan juga. Kita nyuci muka itu harus dibersihkan supaya tidak mengotori pikiran kita, akal kita, ingatan kita. Jadi itu makna sholat yang sesungguhnya. Artinya makna wudhu yang sesungguh-sungguhnya. Setelah kita membahas wudhu, maka kita akan materi yang kita bahas tentang macam-macam sholat. Dan sholat sesungguhnya menurut Al-Quran. Di surat Al-Baqarah ayat 3, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Jadi di sini sholat menurut bahasa Arab itu sholat, jadi doa. Jadi sholat itu doa. Jadi kita harus tadi itu ketika kita membahas tentang wudhu, berarti kita kan harus doa, doa seperti disucikan mulut kita, pikiran, kaki, penglihatan, tangan, pendengaran. Jadi kita wajib itu yang kita doakan kepada Allah supaya kita diberi jalan yang Allah ridho. Di surat 4 ayat 142. Ini tentang macam-macam sholat. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat itu di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit. Jadi orang-orang munafik itu, jadi sholat itu mereka lakukan, dikatakan Allah banyak mengatakan sholat riya. Jadi sholat riya itu semua perbuatan baik kita itu, sholat kita kalau bisa masa orang tahu semuanya, itu dikatakan sholat riya. Sedangkan mengingat Allahnya sangat sedikit, hanya dikatakan bahwa mereka sholat itu seolah-olah sholat itu, sembahyang itu sudah benar-benar mereka lakukan. Tapi mereka pada prinsipnya orang munafik itu malas untuk mendirikan sholat yang sesungguhnya. Nah, jadi itu, jadi sholat riya, macam-macam sholat itu. Di surat Al-Ma'un, surat 107, surat Al-Ma'un ini dikatakan bahwa sholat celaka, karena kita nggak paham makna yang sungguhnya sholat. Aretal lagi yukadzibu bidin, orang-orang yang mendustakan agama itu orang-orang yang menghardik anak yatim. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong barang yang berguna. Jadi kalau kita lihat ayat surat Al-Ma'un ini dari ayat 1 sampai ayat 7, jadi orang yang mendustakan agama itu orang-orang yang tidak menjalankan perintahnya. Dia misalnya menghardik anak yatim, tidak mengajak, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kalau ini tidak dikerjakan, kata Allah, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat.
Karena lalai. Itu orang-orang yang lalai dari sholatnya, lalai bahwa sholat itu sesungguhnya yang dikerjakan itu yang tadi itu, tidak menghadik anak yatim, menyayangi anak yatim, kita menganjurkan memberi makan fakir miskin. Kalau ini tidak dilakukan kata Allah, maka pawailul lil musholin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Karena lalai itu tidak menjalankan isinya ini, tugasnya ini. Jadi dikategorikan kata Allah lalai sholatnya itu. Karena inti sholat itu berbuat baiknya itu loh. Maka orang-orang yang sholatnya seperti ini, maka dikatakan fawailul lil musholin, kalau tidak mengerjakan sholat isinya, maka celakalah orang-orang yang sholat. Jadi itu inti macam-macam sholat. Tadi kita bahas pertama sholat ria, sholat celaka ini, surat Al-Ma'un, surat 107 ayat 1 sampai 7. Jadi arital ladzi yukadzibu bidin, orang-orang yang mendustakan agama itu, fajalikal ladzi yadul yatim, yaitu orang-orang yang menghadik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin, maka kata Allah fawailul lil musholin, celakalah orang-orang yang sholat. Jadi intinya kita harus menyayangi anak yatim, mengajak atau menganjurkan makan orang-orang miskin. Itu yang diharapkan oleh Allah kepada hamba-hamba yang Allah ridhoi. Surat tambah lagi dengan surat An-Nisa ayat 43. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, suci, sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi di sini ada salah satu ayatnya, isinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan itu, maka kata Allah baru sholat. Jadi sholat mabuk itu kita nggak mengerti tujuan sholat kitanya apa, sembahyang kitanya apa. Jadi dikategorikan mabuk kalau nggak mengerti. Ayat kita baca ayat-ayat panjang-panjang tapi kita nggak mengerti maknanya. Jadi seolah-olah mabuk. Jadi sholat mabuk dikategorikan sholat mabuk karena apa yang dia ucapkan itu tidak paham. Bagaimana mau khusyuk tujuannya kalau ucapan itu sendiri tidak paham. Maka kata Allah, hai orang-orang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Ini bukan kita dalam keadaan habis minum atau habis apa, bukan itu yang kita bahas. Tapi mabuk di sini kategori tidak mengerti apa yang kamu ucapkan. Jadi wajib kita paham isi Al-Quran ini supaya kita mengerti apa yang kita ucapkan itu. Sehingga mengerti dengan ucapan kita, maka kita akan paham apa yang diperintahkan Allah itu kepada kita. Karena kalau kita paham itu seperti kategori doa tadi. Misalnya tadi surah Al-Ma'un, arital ladzi yukadzibu bidin. Jadi kita harus paham bahwa orang-orang yang mendustakan agama itu orang-orang yang menghadik anak yatim, tidak menganjurkan makan pakai misnya. Jadi kalau itu paham, artinya di samping kita sembahyang sholat, maka kita wajib melakukan perintahnya itu. Kalau kita nggak melakukan perintahnya itu, gimana kita mau sembahyang ini diterima oleh Allah?
Maka kata Allah, fawailul musallin, celaka orang-orang yang sholat karena nggak mengerti apa yang diucapkan, sehingga dia dikategorikan itu termasuk sholat celaka dan sholat mabuk. Karena harus paham bahwa inti sholat itu apa. Dari wudhu tadi kita bahas, wudhu itu harus benar-benar kita lakukan. Mendoa kepada Allah supaya mulut ini disucikan, misalnya seperti itu. Jadi kita dengan berdoa kepada Allah supaya terbimbing kepada jalan yang Allah ridho. Jadi inti dari tadi sholat ria, sholat celaka, sholat mabuk, itu kategori macam-macam sholat. Bukan saya ini mengajar, enggak, cuma kita supaya kita paham, karena dengan kita paham maka kita akan bebenah diri hidup ini supaya kemana yang harus kita jalankan dengan perintah-perintah Allah yang dianjurkan, supaya kita mendapat jalan yang lurus, jalan yang Allah ridho. Di sini di surat Al-Anfal ayat 35. Tadi kita bahas sholat ria, sholat munafik, sholat mabuk, sholat celaka. Nah, kalau masih seperti ini sholat kita, kategori di dalam 3 macam sholat tadi, maka kata Allah, sholat mereka di sekitar Baitullah itu lain tidak hanyalah siulan dan tepuk tangan, maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu. Jadi kalau kategori masih sholat ria, sholat munafik, sholat celaka, sholat mabuk, maka kata Allah sholat di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan belaka. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu. Jadi situ kita wajib paham. Jadi ketika kita sembahyang sholat itu, kita betul-betul artinya menjalankan yang Allah ridho. Jadi kalau nggak sholatnya tadi sholat celaka, sholat mabuk, sholat munafik, sholat dia, maka kata Allah sholat di sekitar Baitullah itu hanya siulan dan tepuk tangan belaka. Alangkah sayangnya sholat kita artinya nggak diterima kategori oleh Allah. Selama kita seumur hidup atau sudah berpuluh-puluh tahun kita sholat, tapi sholat kita masih sholat munafik, sholat celaka, sholat mabuk, ya sholat ria. Jadi sholat Baitullah itu hanya siulan dan tepuk tangan belaka. Karena apa? Karena kita harus paham sholat yang sesungguhnya, kata Allah. Sholat yang sesungguhnya menurut Allah di surat Al-Ankabut surat 29 ayat 45. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat yang lainnya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadinya kata Allah, sesungguhnya yang namanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholat kita, sembahyang kita belum mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka kategori sholat kita sholat nggak benar. Sholat ria, sholat munafik, sholat mabuk, sholat celaka. Karena yang saya alami sebelum saya paham dari Al-Quran, maka saya sembahyang itu, sholat itu kadang-kadang masih melakukan perbuatan keji dan mungkar. Karena kadang-kadang saya lagi berjudi. Ketika Allah Akbar, ada azan, saya sembahyang. Habis sembahyang saya judi lagi. Nah, jadi nilai sholat saya pada saat itu sebelum paham dari Al-Quran dikategorikan belum sholat.
karena masih mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Karena inti sholat yang sesungguhnya itu kata Allah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau belum mencegah perbuatan keji dan mungkar, dikategorikan belum sholat, belum sembahyang. Karena isinya itu. Jadi wajib kita lakukan, wajib kita kerjakan. Karena kalau kita sudah paham tentang sholat, maka sholat yang sesungguhnya itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Secara logika, kalau kita belum mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka kategori belum dikategorikan sholat, belum dikategorikan sembahyang, karena sembahyang kita masih berbuat yang Allah tidak ridho. Karena intinya ini loh, kata Allah ini, sesungguhnya yang namanya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau kita introspeksi diri, jadi kita artinya telaah sholat kita. Kalau kita masih mengerjakan perbuatan keji dan mungkar, dikategorikan belum sholat. Maka kita bahas dari wudhu tadi. Sebenarnya makna wudhu itu sudah untuk mensucikan kita. Bisa mencuci mulut tadi supaya tidak menghina orang, tidak menyakitkan orang, pembicaraan kita itu. Tidak makan yang Allah tidak ridho, seperti makan hak orang. Sudah itu makan yang diharamkan oleh Allah. Jadi itu intinya sholat. Jadi kalau belum mencegah perbuatan keji dan mungkar, ya kategori kalau dalam Al-Quran ya belum sholat. Karena sholat itu sesungguhnya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Di surat An-Nisa ayat 103, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, di sini Allah memerintahkan setelah kita sembahyang, sholat, maka ingatlah aku di kala duduk, berbaring, di waktu apa saja. Jadi waktu kita berdiri, ingat Allah. Di waktu duduk, ingat Allah. Di waktu berbaring, ingat Allah. Kalau kita ingat ke Allah, maka ingat apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Berarti ingat dengan perintahnya, tidak menjalankan atau melanggar apa yang diperintahkan Allah. Salah satunya tidak berbuat keji dan mungkar. Jadi kita berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, berbaring ingat Allah. Itu latihannya setelah kita sembahyang itu seperti itu. Supaya kita terjaga sholat kita itu. Ya, kalau kita ingat Allah, kita melakukan yang dilarang Allah. Misalnya mengambil hak orang, menghina orang, ya berarti belum ingat Allah. Karena kalau ingat Allah tuh ingat perintahnya. Apa yang dilarang oleh Allah maka kita laksanakan. Itu intinya. Jadi benar sholat, sesungguhnya namanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau belum mencegah perbuatan keji dan mungkar, kategori belum sholat. Karena di Al-Quran itu seperti itu. Masih sholat mabuk, sholat celaka, sholat riya, sholat munafik. Di surat Al-Imran ayat 191, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maka suci
Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Tuh. Jadi kita setiap saat itu harus mengingat Allah. Sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, semakin kita memikirkan alangkah mahanya Allah itu menciptakan dunia yang indah ini. Menciptakan apa yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang sia-sia, semuanya bermanfaat. Nah itu. Jadi setelah kita sembahyang itu harus seperti ini. Ingat kalau duduk berbaring di atas kendaraan misalnya. Kalau kita duduk ingat Dia, berdiri ingat Allah, berbaring ingat Allah, di atas kendaraan ingat Allah, mudah-mudahan kita terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar. Di surat Al-Baqarah ayat 238-239. Peliharalah segala sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Tuh. Jadi kita sholat itu harus dipelihara. Karena ini, peliharalah segala sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah karena Allah dengan sholatmu dengan khusyuk. Dan daimun wusta ini memelihara sholat. Apa intinya memelihara sholatnya itu? Memelihara dari dua sholat sementara, dari lohor sampai ke asar kita pelihara. Apa ya yang membatalkan sholat? Misalnya marah, berjudi, maling, berbuat keji dan mungkar. Jadi dari zuhur itu sampai ke asar terpelihara. Dari asar sampai ke maghrib dipelihara lagi. Dari maghrib sampai ke subuh itu dipelihara lagi. Dari subuh sampai ke zuhur dipelihara. Jadi 24 jam itu kita terpelihara dari sholat, dari perbuatan keji dan mungkar. Karena daimun wusta itu memelihara di antara dua sholat. Maksud dua sholat itu maksudnya dari tadi, misalnya dari maghrib ke isya dipelihara. Apa yang membatalkan sholat? Berbuat keji dan mungkar. Contohnya kita misalnya menghina orang, menyakitkan orang, memakan hak orang, maling misalnya. Jadi terpelihara dari maghrib ke isya. Isya dipelihara lagi. Dari isya ke subuh dipelihara supaya sholat kita nggak batal. Dari subuh ke zuhur dipelihara lagi supaya tidak batal sholat kita itu. Dipelihara dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, keji dan mungkar. Dari zuhur ke asar dipelihara lagi, jadi 24 jam. Jadi itu inti sholat. Kalau belum mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, ya kategorikan di dalam Al-Quran ya belum sholat. Karena isi sholat itu. Sesungguhnya yang namanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah itu. Di surat Al-Isra, surat 17 ayat 78. Di sini dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah, jadi kita bayangkan di sini, kita kaji. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Jadi matahari terbit dari pagi itu sampai gelap malam. Apa dirikan sholat itu? Menegakkan ke dalam diri kita nih untuk tidak berbuat keji dan mungkar. Ya kalau bisa seumur hidup sampai kita mati
Itu yang Allah mau pada hamba-hambanya. Jadi karena sholat sudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Jadi dari pagi itu ketika matahari nongol pagi sampai gelap malam kita tidak berbuat keji dan mungkar. Dan mendirikan sholat subuh atau sholat malam supaya kita terpelihara, berdoa kepada Allah supaya kita dibimbing dalam berperilaku apa yang Allah ridho. Jadi itu inti sholat. Di surat Al-Isra ayat 79, dan apabila di sebagian malam hari bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Tuh. Dari pagi sampai gelap malam kita sholat, tidak melakukan yang dilarang Allah. Jadi kalau sesuai dengan sholat daiman wusta, memelihara di antara dua sholat, ya, dari subuh ke zuhur kita pelihara, dari zuhur ke asar pelihara, asar maghrib, dari maghrib ke isya, isya ke subuh. Jadi 24 jam kita tidak berbuat keji dan mungkar. Ditambah dengan malam kita bersolat tahajud. Karena sholat tahajud itu adalah ibadah tambahan bagimu, kata Allah. Mudah-mudahan Tuhan mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Itu juga masih mudah-mudahan Allah mengangkat kita ke tempat yang terpuji. Nah, gimana kalau sholat tadi masih campur aduk? Ya, gimana kita mau diangkat Tuhan ke yang terpuji kalau sholatnya aja masih campur aduk, sembahyang jojong, maksiat jojong, kata orang-orang yang biasa kita dengar. Berarti kan berkategori di sini belum sholat, hanya sebatas mengingat Allah. Kalau nggak sembahyang istilahnya ya dosa. Padahal nggak seperti itu tujuan Allah. Jadi sesungguhnya yang namanya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Di surat Al-An'am ayat 82, orang-orang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kejoliman, syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Tuh. Jadi kategori orang-orang beriman itu tidak lagi mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Jadi iman kita itu tidak boleh dicampur adukan lagi ketika kita sudah beriman kepada Allah. Ini kalau kita merasa campur aduk kategori, ya belum beriman. Karena orang beriman itu, kata Allah, iman mereka itu tidak dicampur dengan kejoliman. Karena sesuai yang kita bahas tentang sholat tadi, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi ketika kita sudah bersembahyang, sholat, maka kategori orang beriman. Jadi ketika kita sudah menyatakan diri kita kan orang beriman, berarti tidak lagi mencampur adukan keimanan kita dengan kejaliman. Di surat Al-Imran, surat 3, ayat 71. Hai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui? Nah, ini Allah nanya kepada kita, mengapa kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui? Karena apa yang kita kerjakan
kita tahu. Orang-orang lain itu sebenarnya nggak tahu, yang tahu itu kita. Kita sudah sembahyang tapi misalnya maling, ngambil hak orang. Kalau usaha misalnya mengurangi timbangan. Jadi itu tujuannya. Allah nanya, orang-orang beriman, mengapa kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil? Nah, kita tahu bahwa itu nggak benar, tapi kita tetap lakukan. Maka Allah lagi nanya, dan menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui, kata Allah. Jadi maksud kita membahas ini supaya kita membenahi diri loh. Jadi bukan saya mengajar atau saya lebih pintar, nggak seperti itu. Jadi kita sama-sama bareng-bareng dengan memahami sholat yang sesungguhnya, maka kita akan membenahi diri kita. Alangkah sayangnya kita sholat sembahyang seumur hidup, tapi pengertian sholat yang sesungguhnya itu kita nggak jalankan. Ya kalau sholatnya masih sholat seperti itu, dikategorikan belum sholat. Di surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 42. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Nah, ini banyak sekali ayat-ayat tentang yang kita dilarang untuk mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Pada prinsipnya apa yang kita kerjakan itu kita tahu sebenarnya. Kita berbuat gak benar, kita tahu. Padahal itu sudah dilarang sama Allah. Tapi kita tetap kita kerjakan. Jadi kategori ya sholatnya masih sholat mabuk, sholat ria, sholat celaka, sholat munafik. Maka sholat di Baitullah itu kata Allah hanya siulan dan tepuk tangan belaka. Rasakanlah ajabku karena kekafiranmu, kata Allah. Karena kita sholatnya masih campur aduk yang hak dengan yang batil. Di surat At-Tur 52 ayat 11 dan 12. Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan. Jadi dianggapnya main-main sholat itu. Sholat jojong, maksiat jojong, enak bener. Jadi ini ayatnya. Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan. Alangkah sayangnya kita sholat seumur hidup, tapi kita tidak menjalankan isinya. Karena sesungguhnya yang namanya sholat itu tadi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi secara logika, kalau belum mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka kategori belum sholat, belum sembahyang. Nah, ini macam-macam sholat menurut Al-Quran. Jadi bukan saya mengada-ngada, enggak, ini penjelasan dari Al-Quran. Kita belajar bareng-bareng. Sama saya juga dulu nggak paham, nggak tahu, tapi setelah tahu, ya kita berangsur-angsur untuk mengarah kepada kebenaran. Karena kesempurnaan itu juga nggak instan, nggak secepat yang kita mau. Karena kita sifat manusia kan bermacam-macam. Ada sifat lawama, supaya amarah, sifat kebaikan cuma satu, yaitu sifat mutmainah. Jadi kita bermohon kepada Allah supaya kita dibimbing untuk menuju yang jalan Allah ridho. Jadi
Itu tujuan sholat yang sesungguhnya tadi. Jadi alhamdulillah malam ini kita bisa ya sama-sama mempelajari tentang sholat, tentang wudhu, makna sholat yang sesungguhnya. Jadi bukan saya mengajari, tapi itulah isi Al-Quran yang sesungguhnya. Bukan pendapat saya, tapi saya menyampaikan hanya isi Al-Quran yang saya bacakan, bukan pendapat saya. Saya nggak bisa berpendapat karena saya nggak bisa apa-apa. Jadi alhamdulillah malam ini kita bisa membahas tentang Al-Quran bareng-bareng. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kita bisa menerimanya, bukan untuk apa-apa, tapi untuk supaya kita lebih paham lagi tentang masalah sholat. Yang saya hormati para pemirsa, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim.